Jawab gitu. Mulut kamu makin hari makin canggih ya. Masak pakai cinta boleh, asal jangan cinta sepihak. Nanti gosong dua-duanya. Wulan meletakkan piring ke meja makan. Andri duduk sambil memakai sepatu, terburu-buru. Ia makan cepat, masih mengunyah tempe. Minum dulu, biar gak nyangkut lauk seadanya itu. Iya, Mak. Andri mengendarai motor sambil mengenakan helm pink. Beberapa anak sekolah tertawa melihatnya lewat. Abang ojolnya lucu banget. Helmnya warna pink. Kayak Barbie naik motor. Daripada nggak dapat pelanggan, mending dapat olokan. Andri bukan pengendara biasa. Ia pengendara yang tahu kapan harus ngerem dan kapan harus ketawa. Wulan sedang mencuci piring. Bu Marni masuk sambil membawa sepiring tahu goreng. Tuh, kamu coba ini. Tahu isi bikinanku. Isiannya wortel sama buncis, bukan cuma angin. Wah, makasih Bu. Ini wangi banget. Wangi doang gak cukup. Gak kayak masakanmu yang kemarin. Iya Bu, saya belajar banyak dari Ibu. Belajar? Belajar masak atau belajar ngelawan? Belajar bertahan Bu. Dari yang pahit sampai yang asin. Udah sana, jangan sampai dapur ini jadi medan perang. Tapi saya nggak pernah ngajak perang Bu. Saya cuma masak. Nah itu dia, masak kamu tuh suka nyerang perut. Perut saya sendiri juga kena Bu. Tapi saya tetap makan biar nggak mubazir. Saya tuh heran, tiap hari masak tapi rasa kayak lotre. Kadang dapet, kadang zong. Makanya saya terus coba Bu. Biar dapat rasanya lebih sering. Coba-coba itu buat eksperimen, bukan buat dapur orang rumah. Ini bukan laboratorium. Kalau dapur ini laboratorium, saya udah dapat gelar sarjana tahan hati, Bu. Sarjana itu bagus. Yang penting bukan sarjana dendam. Yang diam-diam dukung itu malah lebih bahaya. Saya cuma dukung yang jujur, Mak. Soal rasa, saya pilih yang tulus. Kalau ada lomba sindiran terselubung, Bu Marni udah langganan juara harapan 1. Andri duduk bersama sama ojek online, Yayat dan Ika. Bro, itu helm pink masih setia nemenin? Jangan salah, helm ini magnet pelanggan cewek, bro. Cie, trending topik helm pink. Gua daftarin nih ke kontes fashion ojol kategori ojol terimut sekecamatan. Jangan-jangan helm itu punya istri lu ya? Iya, tapi kan warna bukan segalanya, bro. Tapi bisa jadi segalanya kalau pelanggan udah selfie bareng lu. Ya juga bro, nanti ada mak-mak baper. Apa? Kenapa? Kirain kamu ojol Barbie. Ternyata bapak 2 anak. Ngomong-ngomong nih ya, istri lu kan baik banget ya, masih mau bikinin bekal tiap pagi. Ya, iyalah. Dia tuh pahlawan dapur. Tapi kadang dapurnya lebih horor dari jalanan yang macet. Makanya, lu jangan pulang telat. Tiap kali istri masak, itu kayak tiket keberuntungan. Kali cuek, besoknya lauknya nyebelin. Gue pernah tuh makan sarden 3 hari berturut-turut. Padahal kita nggak lagi darurat bencana. 3 hari sarden. Itu bukan bekal. Itu ujian pernikahan. Mereka tertawa, suasana yang santai. Kadang, yang bikin Andri bertahan bukan tarif, tapi tawa bareng teman-temannya. Wulan sedang mencoba resep baru. Pak Rustam ikut mencicipi. Ini sambelnya beda ya? Kamu ganti resep. Iya Pak, saya iseng coba campur daun jeruk. Enak, ada segernya. Seger. Hati-hati Rustam, lidahmu itu gampang dibohongi rasa. Kalau Bapak suka, saya bisa bikin lebih sering. Bikin aja, jangan terlalu dengarkan komentator dari Tribun. Rustam, kamu tuh udah nggak bisa ngebedain mana rasa mana perasaan. Justru karena bisa ngerasa, saya tahu siapa yang ikhlas masak. Alah, ikhlas-ikhlas katanya, padahal cuma cari muka. Kalau saya cari muka Bu, saya nggak akan masak tiap hari. Saya bisa aja diem dan beli lauk di luar. Dan jujur, saya lebih percaya masakan rumah. Bukan karena enaknya aja, tapi karena niatnya. Pak Rustam diam-diam menjadi penengah. Tapi sejauh ini, dia baru berani main kode.
Andri baru pulang. Wulan menyambut sambil membawa air hangat. Capek, Mas. Lumayan, tapi hari ini helm pink bikin aku dapat trip 5.000. Wah, berarti besok kita cari helm ungu ya? Enggak, nanti dikira pengantar unicorn. Atau jadi duta skincare? Duta suami sabar juga boleh. Kalau gitu, saya duta istri tahan banting. Maaf ya, aku belum bisa selalu belain kamu. Aku ngerti, Mas. Gak gampang di tengah dua sisi. Aku cuma butuh kamu dengar. Aku denger kok, cuma kadang aku juga takut. Takut apa? Takut salah kah? Takut bikin rumah ini jadi makin retak. Tapi kalau diem terus, retaknya bisa jadi parah. Mereka terdiam. Bu Marni melirik dari balik tirai, cemberut. Tawa-tawa, kerjaan belum tentu beres. Mak tuh, belum tidur aja udah mulai orasi. Aku anggap alarm tidur aja, Mas. Kadang, tawa kecil kayak gini yang bikin mereka tetap waras di rumah yang sempit ini. Wulan berdiri, membereskan gelas. Ia menatap Andri yang duduk bengong sambil menggoyang-goyangkan sandal. Mas, kamu inget nggak kapan terakhir kali kita ngobrol tanpa gangguan? Pas sebelum pindah ke rumah ini sih. Waktu itu kita ngobrolin warna tirai doang, tapi rasanya bebas. Sekarang tirai diganti, dikira kudeta kali ya? Aku cuma butuh ruang buat jadi diri sendiri, Mas. Sedikit aja. Aku akan cari cara sih, Wul. Tapi kamu tahan ya. Wulan mengangguk, diam, lalu pelan-pelan masuk ke kamar.